Halo, berjumpa lagi bersama saya Yusri Pradana dalam tutorial Adobe Premiere CS5. Nah, kali ini kita akan belajar apa itu ScratchDisk dan bagaimana cara menggunakan ScratchDisk pada Adobe Premiere. Sebagian teman-teman yang mungkin sudah mengetahui ScratchDisk itu fungsinya seperti apa, memang tempat penyimpanan file save-nya dan file renderannya. ScratchDisk itu bisa dikatakan sebagai folder penyimpanan yang ada di komputer kita. Nah, di sini kita akan coba ScratchDisk. Dia hanya muncul di awal pembukaan new project. Jadi kalau yang seperti di recent project, dia sepertinya nggak ada. Nah, jadi ScratchDisk itu adanya di new project. Nah, seperti ini. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan di sini adalah sebelum kita memulai ngedit, kalau misalnya kita ngeditnya di komputer pribadi, tentu saja ScratchDisk-nya bisa standar di C ya. Di sini saya taruh di C semuanya, standar Premiere. Dan kedua, kalau komputer teman-teman sudah low hard disk spasi, mungkin caranya untuk menguranginya tentu saja dengan menghapus semua renderan yang ada di sini di Premiere. Jadi tempatnya ada di dokumen. Kalau saya ada tempat dokumen, Adobe, dan Premiere Pro. Nah, di sini banyak sekali sampah-sampah ScratchDisk yang ingin saya bersihkan. Nah, tapi kalau misalnya nih ya, teman-teman lagi membuat project yang belum selesai dan masih dalam proses pengerjaan, jangan sekali-sekali mengganggu file yang ada di ScratchDisk ini, baik itu membuang, menghapus, ataupun memindahkannya. Soalnya ini semua adalah bukan sekedar file asal-asalan, tetapi file yang sangat membantu dalam pembuatan project. Makanya kadang kalau kita buat project itu ada tulisan di sini warna kuning, offline ataupun rusak. Nah, itu yang kedua. Dan kalau misalnya teman-teman mengedit videonya atau projectnya di komputer luar, baik di komputer teman, komputer umum, dan ingin memindah-mindahkan file previewnya, tentu saja teman-teman membuat satu khusus ScratchDisk di folder tertentu. Nah, misalnya saya punya proyekan ingin saya bawa keluar, tetapi saya nggak punya laptop, tapi saya cuma butuh hard disk. Ya, tentu saja ScratchDisk-nya itu jangan ditaruh di C. Saya buat folder baru. Di sini saya sudah siapkan, misalnya di sini test Premiere. Nah, di sini sama tempatnya juga di sini semuanya. Nah, di sini saya buat semuanya satu folder di test Premiere, termasuk lokasi save-nya. Saya taruh di folder yang sama. Lokasi projectnya saya taruh di folder yang sama. Nah, sama semuanya. Jadi usahakan kalau teman-teman ngeditnya pindah-pindah komputer, saya sarankan untuk membuat semuanya satu folder ScratchDisk khusus buat project teman-teman sekalian. Kalau nggak pakai laptop ya. Nah, di sini saya sudah mencoba lokasinya sudah sama semua. Langsung saja tekan OK. Ini seperti biasa.
Terus di sini kita bisa lihat folder di sini. Saya ingin masuk ke folder ScratchDisk saya yang test Premiere. Nah, ini kan file projectnya 123. Di sini ada file project 123 juga. Ini ada project yang lain. Nah, ini semuanya kalau misalnya ini saya pindahkan ke harddisk 1 buat backup ataupun buat pindah-pindah komputer, tentu saja sangat membantu buat jaga-jaga teman-teman kalau lagi mengedit yang sangat penting ataupun yang lain-lain. Nah, di sini semuanya sudah ada previewnya 123 dia masuk kosong. Yang ini sudah ada. Nah, jadi misalnya saya di sini ambil video Atlantis. Nah, kita coba tarik. Nah, dia masih belum ada apa-apanya ya, belum, kalau di render mungkin belum ada efeknya, masih normal, belum ada merahnya. Coba saya kasih efek blur ya, biasa blur itu efeknya yang sangat berat. Saya kasih aja kamera blur. Kita edit di sini. Nah, sebelum saya render, sebelum saya menekan render, di sini dia masih merah ya. Kita cek dulu harddisknya di sini. File ScratchDisk yang tadi yang kita buat yang baru, ini yang folder 123 ya. Dia masih kosong. Nah, coba kalau misalnya kita render. Nah, di sini dia ada file renderannya. Nah, jadi teman-teman jangan sekali-sekali mengganggu folder yang ada di sini jika project kalian belum selesai. Kalaupun misalnya project teman-teman sudah selesai, silahkan dihapus ataupun dibersihkan agar mengurangi kapasitas, menambahkan kapasitas harddisknya. Jadi intinya ScratchDisk itu penting untuk awal project teman-teman, jadi jangan salah memilih ScratchDisknya. Jika memakai komputer pribadi silahkan menggunakan ScratchDisk yang normal, tetapi jika ingin membuat backupan ataupun memindahkan project ke komputer lain, silahkan membuat ScratchDisknya di folder tertentu. Karena folder ScratchDisk itu bukan hanya renderan, dia ada berbagai macam file yang ada di sini, baik itu musik render, audio, video, dan yang lain-lain. Oke, demikianlah tutorial saya tentang apa itu ScratchDisk dan bagaimana kita menggunakan ScratchDisk untuk editan video kita. Semoga bermanfaat, dan jika ingin bertanya silahkan komen di bawah video ini, dan jika ingin video update terbarunya silahkan subscribe. Dan sekian tutorial saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.